Seorang pria tua masuk ke showroom mobil dengan pakaian lusuh dan berdebu. Langkahnya tenang, tatapannya tajam, namun tak ada satupun pegawai yang menghormatinya. Justru, mereka menertawakannya, mengira ia hanya pengemis yang salah tempat. Salah satu pegawai bahkan mengusirnya dengan kasar. Namun, detik berikutnya, suasana mendadak berubah. Semua mata membelalak, wajah pucat pasi. Siapa sebenarnya pria tua ini? Dan pelajaran apa yang akan mereka terima hari itu? Temukan jawabannya dalam kisah ini. Siang itu, matahari bersinar terik, membakar setiap sudut jalan dengan panasnya yang menyengat. Udara begitu gerah hingga aspal di jalanan tampak sedikit berkilauan seolah sedang meleleh. Di antara hiruk-pikuk kendaraan yang melaju di jalan raya, seorang pria tua berjalan tertatih di trotoar, tubuhnya sedikit membungkuk karena beban berat yang ia pikul di pundaknya. Ia mengenakan pakaian yang lusuh, celana yang terlihat belel dengan beberapa tambalan, serta kaos lengan panjang yang warnanya sudah pudar akibat bertahun-tahun digunakan. Di punggungnya tergantung sebuah karung besar yang berisi kumpulan botol plastik dan kardus bekas, hasil jerih payahnya selama seharian mengais rezeki di antara tumpukan sampah kota. Pria tua itu adalah Pak Badrun, seorang pemulung yang telah bertahun-tahun hidup dari barang-barang bekas yang ia kumpulkan. Wajahnya yang penuh dengan garis-garis keriput menampilkan kelelahan yang tak terbantahkan. Namun di balik sorot matanya tersimpan sebuah keyakinan yang kuat, sesuatu yang jarang terlihat dari orang-orang seusianya yang telah terbiasa menyerah pada keadaan. Hari itu, langkahnya terasa berbeda. Ada sesuatu dalam hatinya yang membuatnya melangkah dengan penuh kepastian, meski tubuhnya terasa lelah akibat panasnya terik matahari. Setelah berjalan cukup jauh, akhirnya langkah Pak Badrun berhenti di depan sebuah gedung megah yang berdiri kokoh dengan arsitektur modern yang begitu mencolok. Dinding kacanya yang besar memantulkan cahaya matahari, memperlihatkan jajaran mobil mewah yang dipajang dengan sangat elegan. Di depan pintu masuk showroom itu, terdapat logo besar dari sebuah merek mobil ternama yang sudah tidak asing lagi bagi kalangan orang kaya. Pak Badrun berdiri di depan gedung itu selama beberapa saat, matanya menelusuri setiap sudutnya dengan penuh rasa penasaran. Orang-orang yang lalu lalang di sekitar showroom sesekali melirik ke arahnya dengan tatapan penuh tanda tanya. Seorang pria tua berpakaian lusuh berdiri di depan showroom mobil mewah jelas bukan pemandangan yang biasa. Namun, Pak Badrun tidak mempedulikan tatapan mereka. Dengan langkah perlahan namun penuh keyakinan, ia mulai melangkah menuju pintu masuk showroom. Begitu tangannya hendak meraih gagang pintu kaca, tiba-tiba seorang satpam yang berjaga di depan langsung melangkah cepat ke arahnya, menghalangi jalannya dengan ekspresi wajah yang tampak tidak ramah. Satpam itu adalah seorang pria bertubuh tegap dengan seragam rapi, lengkap dengan alat komunikasi yang menggantung di bahunya. Dari sorot matanya yang tajam, jelas terlihat bahwa ia tidak menyukai kehadiran pria tua ini. "Pak, showroom ini bukan tempat buat mengumpulkan barang bekas," kata satpam itu dengan nada dingin, suaranya penuh dengan nada meremehkan. Tatapannya menelusuri penampilan Pak Badrun dari atas ke bawah, dan terlihat jelas bahwa ia tidak percaya pria tua ini punya urusan di tempat seperti ini. Pak Badrun mengangkat wajahnya dan tersenyum tipis. Ia sudah terlalu sering mendapatkan perlakuan seperti ini di berbagai tempat, jadi bukan hal baru baginya ketika seseorang menatapnya dengan jijik dan menganggapnya rendah. Namun, kali ini ia tidak akan mundur. Dengan suara yang tenang dan penuh keyakinan, ia menjawab, "Saya tidak mengumpulkan barang bekas, Pak. Saya mau beli mobil." Satpam itu terdiam sejenak, tidak menyangka mendengar jawaban seperti itu. Dahinya berkerut, dan ia menatap Pak Badrun dengan pandangan skeptis. Seolah memastikan bahwa pria tua ini tidak sedang bercanda, ia melirik ke arah tas karung besar yang masih tergantung di pundaknya. Lalu kembali menatap wajahnya dengan ekspresi yang penuh dengan ketidakpercayaan. Seolah tidak cukup dengan reaksi satpam, tiba-tiba seorang pegawai showroom datang menghampiri mereka. Ia adalah seorang sales muda bernama Dani, yang baru beberapa tahun bekerja di showroom tersebut. Wajahnya tampak segar dengan rambut yang ditata rapi, dan ia mengenakan seragam kerja dengan jas elegan yang membuatnya terlihat berkelas. Namun, di balik sikap profesionalnya,
Ada sesuatu dalam sorot matanya yang menunjukkan sikap meremehkan. Begitu melihat Pak Badrun, ia langsung menyeringai kecil, lalu melirik Satpam seolah bertanya apa yang sedang terjadi. "Ada apa ini, Pak?" tanyanya. Suaranya terdengar ramah, namun ada nada mengejek yang terselip di dalamnya. Satpam itu menggelengkan kepala dengan ekspresi heran. "Kakek ini bilang mau beli mobil," jawabnya sambil melipat tangan di dada. Dani menaikkan alisnya, lalu menatap Pak Badrun dengan ekspresi setengah tertawa. Seolah merasa bahwa pria tua ini sedang bercanda, ia menegakkan tubuhnya dan berkata dengan nada yang jelas-jelas merendahkan, "Pak, showroom ini menjual mobil yang harganya ratusan juta sampai miliaran. Saya rasa, kalau Bapak cuma mau lihat-lihat, lebih baik cari tempat lain yang lebih sesuai." Beberapa pegawai showroom yang kebetulan mendengar percakapan itu mulai melirik ke arah mereka. Beberapa di antaranya bahkan tersenyum kecil sambil berbisik-bisik. Seorang pegawai wanita yang berdiri di dekat meja resepsionis bahkan dengan terang-terangan menutup hidungnya secara halus, seolah tidak tahan dengan bau yang berasal dari tubuh Pak Badrun. Tatapan jijik dan penuh hinaan terpancar jelas dari wajahnya, dan ia dengan cepat membisikkan sesuatu kepada rekan di sebelahnya yang langsung menutup mulut sambil menahan tawa. Namun, di tengah tatapan penuh ejekan dan hinaan itu, Pak Badrun tetap berdiri tegak. Ia tidak menunjukkan tanda-tanda tersinggung atau marah. Justru, ia tetap tersenyum kecil dan menatap Dani dengan tenang. "Saya cuma ingin lihat-lihat dulu," katanya dengan nada yang tetap rendah hati. Dani tertawa kecil dan menggelengkan kepala. "Baiklah, Pak. Kalau begitu, silakan masuk. Tapi jangan lama-lama, ya?" katanya sambil melirik Satpam dengan ekspresi geli. Satpam itu mengangguk, lalu membuka pintu showroom dengan enggan. Pak Badrun melangkah masuk, dan saat itu juga, suasana di dalam showroom perlahan berubah. Beberapa pegawai yang sedang sibuk melayani pelanggan tiba-tiba berhenti sejenak, menoleh ke arah pintu dengan ekspresi penuh keheranan. Pelanggan lain yang sedang melihat-lihat mobil juga melirik ke arah pria tua itu. Sebagian dari mereka mengernyitkan dahi seolah bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Pak Badrun tidak peduli dengan semua tatapan itu. Ia hanya berjalan perlahan, melangkah menuju sebuah mobil SUV hitam yang mengkilap di tengah showroom. Tangannya yang kasar dan penuh luka kerja keras menyentuh bodi mobil itu dengan lembut, merasakan kehalusan catnya. Tanpa ia sadari, bisikan mulai menyebar di seluruh ruangan. Apa yang dilakukan pemulung itu di sini? Dia mau beli mobil? Hahaha, mimpi apa dia semalam? Bau sekali, harusnya orang seperti ini tidak boleh masuk ke showroom ini. Namun, mereka semua belum tahu kejutan besar yang akan terjadi. Pak Badrun berdiri di depan SUV hitam mengkilap yang terpajang megah di tengah showroom. Tangannya yang kasar akibat bertahun-tahun bekerja memulung menyentuh bodi mobil itu dengan penuh perasaan. Ada cahaya kekaguman di matanya. Mobil ini terlihat gagah dan elegan, sangat berbeda dari kendaraan yang biasa ia lihat berseliweran di jalanan. Namun, sebelum ia sempat bertanya tentang spesifikasi atau harga mobil itu, tawa sinis terdengar dari belakangnya. "Hahaha, Pak, ini bukan mobil sewaan yang bisa dicicil 100 ribuan per bulan." Suara Dani, sales showroom yang tadi menyambutnya, terdengar tajam dan penuh ejekan. Beberapa pegawai lain yang sedang berdiri tak jauh dari sana ikut tertawa kecil, mencoba menahan ekspresi geli mereka. Pak Badrun menoleh pelan. Ia sudah terbiasa dengan tatapan seperti itu, dengan kata-kata yang merendahkan dan sikap yang meremehkan. Namun, kali ini, di tempat ini, ia merasakan sesuatu yang berbeda. Ada kemarahan yang perlahan merayap di dalam hatinya. Bukan karena ia dihina, melainkan karena mereka terlalu cepat menilai seseorang hanya dari penampilan. Dani melangkah mendekat dengan tangan tersilang di dadanya. "Kalau Bapak cuma mau pegang-pegang, lebih baik jangan, ya. Mobil ini harganya lebih dari 1 miliar. Kalau sampai lecet, bagaimana?" katanya dengan nada mencibir. Pak Badrun menarik napas dalam-dalam, berusaha menahan diri. Ia menatap sales muda itu dengan sorot mata yang tetap tenang, tetapi tegas. "Saya hanya ingin tahu, berapa harga pastinya?"
Tanyanya tanpa sedikit pun gentar. Dani tertawa lagi, kali ini lebih keras. Ia lalu melirik ke arah pegawai lain, seolah mencari persetujuan bahwa apa yang ia lakukan benar. "Bapak serius?" tanyanya, masih dengan ekspresi mengejek. "Baiklah, kalau begitu saya akan beritahu. Mobil ini harganya 1,2 miliar rupiah. Itu harga tunai, belum termasuk pajak dan biaya lainnya. Kalau Bapak ingin beli dengan cicilan, mungkin Bapak harus bekerja 1000 tahun dulu supaya bisa melunasinya." Tawa dari beberapa pegawai lain semakin menjadi-jadi. Bahkan, seorang wanita yang bertugas di resepsionis sampai menutup mulutnya dengan tangan. Pura-pura kaget tetapi sebenarnya ikut menertawakan. "Ya ampun, kasihan sekali. Sudah tua, tapi masih berhayal," bisiknya kepada rekan di sebelahnya. Seorang pelanggan lain, pria berjas rapi dengan jam tangan mahal di pergelangan tangannya, ikut melirik Pak Badrun dengan tatapan meremehkan. "Orang-orang seperti ini hanya membuang-buang waktu pegawai saja. Seharusnya mereka tahu tempatnya," gumamnya dengan nada jijik. Namun, di tengah segala ejekan dan hinaan itu, Pak Badrun tetap diam. Ia menatap Dani dengan tajam, lalu mengulurkan tangannya ke dalam saku celana lusuhnya. Semua orang menahan napas, berpikir bahwa ia mungkin akan mengeluarkan sesuatu yang tidak penting. Namun, detik berikutnya, sesuatu yang tidak diduga-duga terjadi. Pak Badrun mengeluarkan selembar cek. Bukan sembarang cek, melainkan cek dengan angka yang sangat besar tertera di atasnya. Beberapa pegawai yang cukup dekat untuk melihatnya langsung membelalakan mata. Dani sendiri sempat tersentak. Ekspresinya berubah drastis dari yang sebelumnya penuh percaya diri menjadi kebingungan. Apa ini?" tanyanya terbata-bata. Pak Badrun tersenyum tipis. "Ini adalah cek dengan saldo rekening saya. Dan saya bisa membayar mobil ini secara tunai sekarang juga." Ruangan mendadak hening. Tidak ada yang menyangka bahwa pria tua dengan pakaian lusuh yang mereka hina tadi ternyata memiliki kekayaan yang luar biasa. Beberapa pegawai yang tadi tertawa mulai saling melirik dengan canggung, sementara Dani sendiri tampak kehilangan kata-kata. Namun, Pak Badrun belum selesai. Ia mengangkat wajahnya dan menatap Dani serta semua orang di showroom itu dengan sorot mata yang tajam dan penuh arti. "Kalian terlalu cepat menilai seseorang hanya dari penampilan," katanya dengan nada tenang namun penuh makna. "Tadi kalian menertawakan saya, meremehkan saya, bahkan menganggap saya hanya pemulung yang tidak ada artinya. Sekarang, apakah kalian masih berpikir saya tidak pantas berada di sini?" Dani menelan ludah, wajahnya memerah karena malu. Seorang manajer showroom yang sejak tadi hanya mengamati dari kejauhan akhirnya mendekat dengan wajah panik. Sadar bahwa showroom mereka baru saja membuat kesalahan besar. "Pak, mohon maaf atas kesalahpahaman ini," kata manajer dengan suara terburu-buru. Ia melirik tajam ke arah Dani, memberi isyarat bahwa anak buahnya telah berbuat kesalahan fatal. Namun, Pak Badrun hanya menggelengkan kepala dengan senyum tipis. "Saya tidak butuh permintaan maaf. Saya hanya ingin kalian belajar sesuatu hari ini," katanya, lalu ia kembali menatap Dani. "Kesuksesan seseorang tidak diukur dari apa yang ia kenakan. Jangan pernah menghina orang lain sebelum kalian tahu siapa mereka sebenarnya." Dani hanya bisa menunduk, sementara pegawai lain mulai menyesali perkataan mereka sebelumnya. Keheningan di showroom terasa begitu tegang. Semua orang kini mengerti bahwa mereka telah meremehkan orang yang salah. Tapi apakah Pak Badrun akan tetap membeli mobil itu? Atau justru akan memberikan pelajaran lebih besar bagi showroom tersebut? Seluruh showroom masih dalam keadaan tegang dan canggung. Pegawai yang sebelumnya menertawakan Pak Badrun kini hanya bisa diam, menundukkan kepala dalam rasa malu. Manajer showroom, seorang pria berkemeja biru dengan dasi hitam, tampak gelisah. Wajahnya mulai berkeringat meskipun pendingin ruangan di showroom bekerja dengan baik. Pak Badrun masih berdiri di tempatnya, memegang cek yang tadi ia keluarkan. Tatapannya tetap tenang, namun ada kilatan ketegasan dalam matanya. "Jadi, apakah saya masih tidak pantas membeli mobil ini?" tanyanya, suaranya terdengar tenang tetapi menusuk. Manajer segera maju,
mencoba menyelamatkan situasi. Tentu saja tidak, Pak. Kami mohon maaf atas perilaku karyawan kami. Ini jelas kesalahpahaman. Kami sangat menghargai Anda sebagai pelanggan kami, katanya dengan nada merendah, berusaha menenangkan keadaan. Pak Badrun melirik sekilas ke arah Dani, pegawai yang tadi menghina dan meremehkannya. Dani kini tampak pucat, tangannya gemetar dan ia terus menunduk, tidak berani menatap mata Pak Badrun. Namun, Pak Badrun bukan tipe orang yang mudah tersulut emosi. Ia tidak ingin mempermalukan siapapun lebih jauh. Tetapi ia juga tidak ingin kejadian seperti ini terus terjadi. Ia menarik napas panjang dan berkata, "Tadi saya datang ke sini dengan niat membeli mobil ini secara tunai. Saya sudah lama mengincarnya. Tetapi setelah melihat bagaimana kalian memperlakukan pelanggan, saya jadi berpikir ulang." Dani dan beberapa pegawai lain langsung menahan napas. Manajer tampak semakin panik, sadar bahwa showroom ini bisa kehilangan pelanggan besar karena kesalahan pegawai mereka. "Jangan begitu, Pak. Kami siap memberikan pelayanan terbaik sekarang juga. Bahkan, jika Anda mau, kami bisa memberi diskon khusus," bujuk manajer dengan nada hampir memohon. Pak Badrun tersenyum tipis, senyum yang sulit ditebak maknanya. "Diskon bukan hal yang saya cari. Saya datang ke sini untuk melihat bagaimana tempat ini melayani pelanggannya, dan saya sudah melihatnya dengan jelas." Manajer semakin gelisah. Beberapa pegawai lain saling berpandangan, khawatir dengan apa yang akan terjadi. Pak Badrun mengamati sekeliling showroom. Ia melihat seorang pria parubaya berbaju rapi sedang berbincang dengan seorang pegawai lain. Ia juga melihat seorang ibu muda yang tampak bingung memilih mobil. Ia menyadari sesuatu, di tempat ini, orang hanya dihargai berdasarkan penampilan mereka. Ia menghela napas dan melipat ceknya kembali, lalu memasukkannya ke dalam saku. "Saya berubah pikiran. Saya tidak akan membeli mobil ini," katanya dengan tenang namun tegas. Ruangan langsung mendadak sunyi. Manajer terbelalak. Dani menegang, wajahnya semakin pucat. Para pegawai lain mulai berbisik-bisik pelan. "Tetapi kenapa, Pak?" tanya manajer dengan suara yang kini terdengar cemas. Pak Badrun menatapnya lurus. "Karena saya tidak ingin menghabiskan uang saya di tempat yang tidak menghargai pelanggan, terutama mereka yang dianggap tidak mampu hanya karena pakaiannya lusuh." Dani tercekat, tak mampu berkata apa-apa. Beberapa pegawai lainnya mulai menyadari kesalahan mereka, tetapi semuanya sudah terlambat. Pelayanan yang baik itu bukan hanya untuk mereka yang berpakaian mewah dan datang dengan mobil mahal. Pelayanan yang baik itu harus diberikan kepada semua orang, tanpa memandang status atau penampilan. Lanjut Pak Badrun, kali ini suaranya lebih dalam, lebih menekan, seolah ingin memberikan pelajaran besar bagi mereka. Manajer kini benar-benar kehabisan kata-kata. Ia tahu, showroom ini baru saja kehilangan salah satu calon pembeli terbesar mereka. Namun, kejutan belum berakhir. Pak Badrun melangkah ke arah pintu, tapi sebelum keluar, ia berhenti dan menoleh. "Oh iya," katanya santai. "Kalian mungkin penasaran dari mana saya mendapatkan uang sebanyak ini. Saya hanya seorang pemulung, seperti yang kalian kira. Tapi saya tidak pernah menyia-nyiakan penghasilan saya. Saya menabung sedikit demi sedikit selama puluhan tahun, berinvestasi, dan akhirnya punya lebih dari yang saya butuhkan." Ia lalu menatap Dani, yang masih terdiam kaku. "Dan sekarang, aku pergi ke showroom lain. Mungkin di sana, mereka bisa menghargai pembeli lebih baik." Setelah mengatakan itu, Pak Badrun melangkah keluar. Semua pegawai hanya bisa terdiam dalam rasa malu. Dani merasa seperti ingin menghilang dari tempat itu. Ia tahu, ia baru saja melakukan kesalahan terbesar dalam hidupnya. Manajer showroom memijat pelipisnya, mencoba menenangkan diri. Ia menatap Dani dengan tatapan tajam penuh amarah, seolah sudah punya keputusan besar yang akan diambil. Para pegawai lain kini mulai menyadari pelajaran besar yang baru saja mereka dapatkan. Mereka baru saja menyepelekan orang yang salah. Namun, apakah ini akhir dari semuanya? Atau masih ada kejadian lain yang akan mengubah nasib showroom itu selamanya? Setelah kepergian Pak Badrun,
Showroom yang sebelumnya ramai dengan canda dan tawa pegawai kini berubah menjadi tempat yang penuh ketegangan. Tidak ada lagi wajah yang tersenyum, tidak ada lagi obrolan santai. Semua pegawai, terutama Dani, kini hanya bisa diam terpaku, menyesali apa yang baru saja terjadi. Manajer showroom, Pak Surya, berdiri dengan wajah merah padam, bukan karena malu, tapi karena amarah yang ditahannya. Ia menatap Dani dengan tatapan tajam. "Kamu sadar apa yang baru saja kamu lakukan?" Suaranya terdengar bergetar menahan emosi. Dani menelan ludah. Ia ingin mengatakan sesuatu, tapi tidak ada kata-kata yang bisa keluar dari mulutnya. Keringat dingin mulai mengalir di pelipisnya. Ia tahu, semua yang terjadi barusan adalah kesalahannya. Satu pelanggan besar, lanjut Pak Surya, yang datang untuk membeli mobil secara tunai. Bukan kredit, Dani. Tunai. Dan kamu malah menghina dan meremehkannya. Dani semakin menundukkan kepala. Pegawai lain yang sebelumnya juga ikut menertawakan Pak Badrun kini tidak berani bicara. Mereka tahu, Dani yang paling bersalah, tapi mereka pun ikut terbawa dalam kesombongan tadi. Pak Surya menarik napas panjang, mencoba menenangkan dirinya. "Kalian semua lihat sendiri kan? Beginilah akibatnya kalau kita menilai orang hanya dari penampilannya. Kita kehilangan pelanggan, kehilangan pemasukan, dan yang lebih buruk, kita kehilangan kepercayaan." Ia lalu menoleh ke salah satu pegawai senior, Pak Joko. "Cepat cari tahu showroom mana yang Pak Badrun tuju. Kalau bisa, kita harus minta maaf sebelum semuanya terlambat," ucapnya dengan nada mendesak. Pak Joko segera mengambil ponselnya dan mulai mencari informasi. Namun, Dani tetap diam, wajahnya semakin pucat. "Pak, apa saya akan dipecat?" tanyanya dengan suara hampir berbisik. Pak Surya menatapnya dengan tatapan tajam. "Menurutmu?" tanyanya dingin. Dani langsung merasa lemas. Ia tahu, showroom ini sangat ketat dalam hal pelayanan pelanggan. Jika ia benar-benar dipecat, ia akan kehilangan pekerjaannya, kehilangan sumber penghasilannya, dan lebih buruk lagi, namanya bisa menjadi buruk di dunia kerja. Namun, sebelum Pak Surya bisa melanjutkan kata-katanya, tiba-tiba pintu showroom terbuka. Semua pegawai menoleh ke arah pintu dengan rasa cemas. Seorang pria berjas hitam dengan langkah tegas masuk. Ia adalah pemilik showroom ini, Pak Hendro, seorang pengusaha sukses yang sangat menekankan pelayanan terbaik kepada pelanggan. Pak Surya langsung berdiri tegak dan menyambutnya dengan ekspresi tegang. "Selamat siang, Pak Hendro," sapanya dengan sedikit gugup. Pak Hendro tidak membalas sapaan itu. Ia berjalan perlahan ke tengah showroom, matanya menyapu seluruh ruangan, melihat satu persatu pegawai yang kini berdiri kaku dalam ketegangan. "Apa yang baru saja terjadi?" tanyanya dengan suara datar tetapi penuh tekanan. Tidak ada yang berani menjawab. Dani menunduk lebih dalam, berusaha menghindari tatapan tajam dari pemilik showroom tersebut. Pak Hendro menghela napas panjang. "Saya baru saja mendapat telepon dari seorang pelanggan besar yang menghubungi saya langsung dan menceritakan bagaimana pegawai showroom saya memperlakukannya dengan buruk," ucapnya sambil menatap tajam ke arah Dani. Dani merasa seperti jantungnya berhenti berdetak. Ia tahu, tidak ada lagi kesempatan baginya untuk menghindar dari konsekuensi ini. "Dengar baik-baik," lanjut Pak Hendro. "Saya membangun bisnis ini dengan satu prinsip utama, menghormati semua pelanggan, tanpa memandang status atau penampilan. Saya tidak peduli apakah mereka datang dengan mobil mewah atau berjalan kaki. Saya tidak peduli apakah mereka memakai jas mahal atau pakaian lusuh. Semua pelanggan harus diperlakukan dengan baik." Suasana di showroom semakin tegang. Semua pegawai kini tidak berani bergerak, apalagi berbicara. Lalu, tiba-tiba, pintu showroom kembali terbuka. Kali ini, seseorang yang tidak mereka sangka-sangka kembali datang. Pak Badrun. Semua orang terkejut. Mata mereka membesar saat melihat pria tua itu berdiri dengan tenang di ambang pintu. Pak Surya langsung melangkah maju. "Pak Badrun, kami mohon maaf atas kejadian tadi. Kami benar-benar tidak bermaksud." Namun,
Pak Badrun hanya tersenyum tipis. Saya datang bukan untuk mendengar permintaan maaf. Saya hanya ingin melihat bagaimana kalian menghadapi masalah ini, ucapnya dengan nada datar tetapi penuh makna. Pak Hendro segera melangkah mendekati Pak Badrun. Saya yang harus meminta maaf, Pak. Kesalahan ini ada di pihak kami, dan saya bertanggung jawab penuh, katanya dengan sikap hormat. Pak Badrun menatapnya sejenak, lalu berkata, saya bukan orang yang suka memperpanjang masalah. Tapi saya juga bukan orang yang bisa melupakan begitu saja. Ia menoleh ke arah Dani, yang kini terlihat seperti akan pingsan karena rasa takut dan malu. Saya ingin tahu, lanjut Pak Badrun, apa yang akan Anda lakukan terhadap pegawai yang telah menghina pelanggan seperti saya? Pak Hendro menatap Dani tajam. Semua pegawai kini menahan napas, menunggu keputusan yang akan diambil. Lalu, dengan suara tegas, Pak Hendro berkata, ada konsekuensi untuk setiap perbuatan. Dan Dani, kamu harus menanggungnya. Dani merasa dunia runtuh di depan matanya. Namun, apa konsekuensi yang akan diterimanya? Apakah ia akan dipecat? Ataukah ada sesuatu yang lebih berat yang menunggunya? Suasana showroom mendadak hening. Semua pegawai menahan napas, menunggu keputusan yang akan dijatuhkan kepada Dani. Wajahnya pucat pasi, keringat dingin membasahi dahinya. Ia tahu, ini mungkin adalah hari terakhirnya bekerja di showroom ini. Pak Hendro, pemilik showroom, menatapnya tajam. Dani, katanya dengan suara tenang, tetapi penuh wibawa. Kamu tahu kesalahanmu, bukan? Dani menelan ludah, lalu mengangguk pelan. Saya sadar, Pak. Saya telah menghina pelanggan tanpa berpikir panjang. Saya terlalu sombong. Saya benar-benar menyesal, ucapnya dengan suara gemetar. Pak Hendro menghela napas panjang. Penyesalan saja tidak cukup, katanya. Saya membangun bisnis ini dengan integritas dan pelayanan terbaik. Kesalahan seperti ini bukan hanya merugikan showroom kita, tetapi juga merusak nama baik kita di mata pelanggan. Dani menunduk semakin dalam. Ia siap menerima hukuman terburuk, dipecat. Namun, tiba-tiba Pak Badrun, pria tua yang sebelumnya dihina, tersenyum tipis dan melangkah maju. Pak Hendro, katanya, saya ingin mengajukan satu permintaan. Semua orang menoleh ke arahnya dengan penuh penasaran. Pak Hendro mengangguk. Silakan, Pak Badrun. Saya ingin memberikan Dani kesempatan kedua, ucap Pak Badrun. Mata Dani membesar. Apa? Bisiknya, hampir tak percaya. Pak Badrun melanjutkan, saya tahu kesalahan yang ia buat besar. Tapi saya juga percaya, semua orang bisa belajar dari kesalahannya. Saya tidak ingin seseorang kehilangan pekerjaannya hanya karena keangkuhan sesaat. Pak Hendro terdiam, mempertimbangkan kata-kata Pak Badrun. Semua pegawai pun saling berpandangan, tidak menyangka bahwa pria tua yang mereka hina justru menunjukkan kebaikan hati yang luar biasa. Setelah beberapa detik hening, Pak Hendro akhirnya berkata, baik, karena Pak Badrun meminta, saya akan memberi kamu kesempatan terakhir, Dani. Dani terkejut sekaligus lega. Terima kasih, Pak. Saya janji akan berubah. Saya akan menjadi pegawai yang lebih baik. Saya akan belajar menghormati setiap pelanggan. Namun, Pak Hendro mengangkat tangannya, menghentikan Dani berbicara. Tapi ada syaratnya, katanya. Dani kembali menegang. Apapun, Pak. Saya siap menerima, katanya dengan suara mantap. Pak Hendro menatapnya dalam-dalam. Mulai hari ini, kamu harus belajar dari orang yang sudah kamu hina. Kamu akan bekerja di bawah bimbingan Pak Badrun selama 1 bulan penuh. Apapun yang ia minta, kamu harus patuhi. Jika kamu melakukan satu kesalahan lagi, kamu akan dipecat tanpa ampun. Mengerti? Mata Dani membelalak. Apa? Saya harus belajar dari Pak Badrun. Pak Badrun tersenyum lebar. Kenapa? Kamu keberatan belajar dari pemulung seperti saya? Tanyanya, nada suaranya terdengar menantang. Dani buru-buru menggeleng. Tidak, Pak. Saya siap.
katanya, meskipun dalam hatinya ia merasa bingung dan canggung. Para pegawai lain yang sebelumnya ikut meremehkan Pak Badrun kini justru berbalik menghormatinya. Mereka menyadari bahwa pria tua itu bukan orang biasa. Ia bukan hanya kaya, tetapi juga bijaksana dan berhati besar. Hari itu menjadi awal perubahan besar dalam hidup Dani. Selama sebulan penuh, ia bekerja di bawah pengawasan Pak Badrun. Bukan hanya di showroom, tetapi juga ikut turun langsung ke lapangan, bertemu pelanggan dari berbagai kalangan, belajar merendahkan hati dan menghargai orang lain. Dani merasakan perubahan besar dalam dirinya. Ia tidak lagi sombong, tidak lagi memandang rendah orang lain hanya dari penampilannya. Ia belajar bahwa harta bukan ukuran harga diri seseorang, dan bahwa setiap pelanggan berhak diperlakukan dengan baik, tanpa memandang status sosialnya. 1 bulan berlalu. Dani kembali ke showroom dengan pemahaman baru tentang pekerjaannya. Pak Hendro memanggilnya ke kantor. "Dani, setelah sebulan belajar dari Pak Badrun, bagaimana perasaanmu sekarang?" tanyanya. Dani tersenyum penuh keyakinan. "Saya merasa seperti orang baru, Pak. Saya sadar betapa bodohnya saya sebelumnya. Terima kasih telah memberi saya kesempatan kedua." Pak Hendro mengangguk puas. "Bagus. Kamu telah membuktikan bahwa kamu bisa berubah. Mulai hari ini, saya percaya kamu akan menjadi pegawai yang lebih baik." Dani mengangguk. Ia tidak akan mengulangi kesalahannya. Hari itu, showroom tidak hanya kehilangan seorang pelanggan, mereka mendapatkan pelajaran berharga. Dan bagi Dani, itu adalah hari di mana hidupnya berubah selamanya. Apa yang bisa kita pelajari dari kisah ini? Jika menurutmu cerita ini memberikan inspirasi, jangan lupa like, komentar, dan subscribe agar kita bisa terus menghadirkan kisah-kisah yang menginspirasi. Bagikan juga video ini agar lebih banyak orang bisa mendapatkan pelajaran berharga. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di kisah selanjutnya.